Rhyme laude bahaya sok pintar tanpa baca. Kok saya kasih ganteng ini teman, saya kasih saya belajar di Harka, saya agar menjadi teman yang asik di teman kuburan. paling merduku nanti insya Iya, Allah. karena kata Nabi Muhammad yang mengantarmu ke kuburan itu 3, 2 akan pulang, 1 akan menetap. Yang mengantarmu hartamu, keluargamu, dan amalmu. Keluargamu akan pulang, hartamu akan kembali juga pulang untuk menjadi warisan, tapi amalmu yang akan menemanimu. Dan Insya Allah, di antara amal terbaik kata Nabi Muhammad adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Siapa yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Insya Allah kita ini punya teman yang baik, teman yang baik, teman yang ganteng nanti. Betul, teman yang ganteng nanti. Nah, kalau yang tadi turbulence tuh Iqra tuh jadi dibuatnya saat turbulence. Maksudnya ini padahal hati-hati, saya bilang ke anak, hati-hati dengan doamu sebab doa pasti terkabul. Hati-hati dengan doamu sebab doa pasti terkabul. Kalau berdoa yang besar harus mengerti juga dia punya konsekuensi yang besar. Kita selalu kayak ya Allah, aku pengen Ferrari. Kok tidak tahu setiap bulan harus beli bensin 3 juta setiap anu. Jadi doa yang besar itu punya konsekuensi yang besar. Harus deal juga dengan konsekuensinya. Hati-hati dengan doamu sebab pasti terwujud. Kalau tidak terwujud doa kan tidak diganti mungkin, janji Allah. Dan diganti dengan lebih baik. Bahkan kita harus bersyukur kalau doa kita tidak terwujud sesuai dengan yang kita minta. Berarti diganti dengan yang lebih baik. Berarti keinginan Allah yang berjalan atas kita. Dan itu pasti lebih baik dari keinginan kita. Dan indikator orang sombong itu tadi. Yang dengar nama Rasulullah tidak bersalawat. Dan yang tidak berdoa, tidak meminta. Orang tidak meminta berdoa itu bahkan doanya yang hebat, bukan terkabul atau tidak terkabul. Kita berdoanya ini yang kita syukuri, bukan apa yang kita doakan. Doanya ini yang kita minta. Doanya ini bahwa kita potong itu sekat bahwa saya hamba, kamu pencipta, saya yang minta, kamu yang memberi. Doa itu tidak mesti terwujud kalau bagi saya, tapi pasti terwujud. Dan yang saya dapat piala nomor 1 top global itu tidak saya usahakan, Bib. Itu didoakan. Saya doakan, kami tulis, 10 malam terakhir Ramadan itu punya daftar 20 doa yang wajib kita ulangi. Sisanya improv, yang wajib kita ulang. Termasuk bulan Haji, Zulhijjah berarti ya? 10 hari pertama, 10 hari pertama itu kita ulangi terus. Jadi tidak ada sesuatu yang susah dari hal yang kamu doakan setiap saat. Tidak ada yang susah, yang saya lakukan sebenarnya tidak masuk akal. Album Iqra top global. Iya. Album Iqra baru kalahkan albumnya Taylor Swift yang lain. Tidak masuk akal. Justin Bieber di bawahku, Beb. Tidak masuk albumnya yang lain. Iya. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal sih. Dari nama aja Raim Laude. Mas-mas dari seharusnya Taylor Swift lebih sih. Tapi kan kita punya Allah. Betul. Kan kita berarti punya Allah. kita dan yang terjadi ini bukan hal yang hebatnya, biasa aja. Biasa aja. Iya. Bagi Allah yang luar biasa. Allah dia yang bikin tata surya ini. Betul. Dia yang bikin tata surya. Biasa aja. Kita cuman sedang masa Allah bohong. Betul. Dan ini masa Allah bohong. Aku ingin menggarisbawahi apa yang diceritakan Raim. Bukan soal doanya, tapi ketika kamu diperkenankan untuk berdoa oleh Allah, itu privilege terbesarnya. Mengapa? Karena ketika berdoa, kita sedang menjadi hamba. Dan jabatan yang lebih tinggi dari Nabi dan Rasul, orang kadang bilang, wah kamu cucu Nabi ya. Bahkan ada sesuatu yang lebih mulia dari Nabi dan Rasul. Itu dikatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan bukan Rasulnya, bukan Nabinya. Tapi puncak pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah disebut sebagai hambanya. Abdihi, hambanya. Sehingga gelar tertinggi manusia itu hamba. Maka kalau kamu ingin mendapat gelar tertinggi dengan Tuhan, bersujudlah. Ya. Karena di saat kamu bersujud, kamu betul-betul menjadi hamba. Bacalah Al-Quran. Karena saat membaca Al-Quran, kamu benar-benar menjadi hamba. Dan berdoalah. Karena saat berdoa, kamu betul-betul menjadi hamba. Bahwa saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa, dan saya butuh kepada Engkau yang memiliki segalanya dan bisa memberi semuanya.
Berdoa itu privilege kita sebagai orang Islam sebenarnya. Betul. Privilege. Dan privilege yang sering kali dilupakan. Ya. Itu yang sering aku tegur, Raib. Jadi aku kalau ceramah, banyak orang itu ketika aku ceramah, orang menyimak. Ya. Selesai aku ceramah, kemudian ya udah kita tutup dengan doa. Udah doa, ayo ambil makanannya, sambil bagi makanan, sambil bagi minuman, orang udah sambil siap-siap mau ini. Jadi doa itu padahal inti dari setiap majelis kata Nabi Muhammad adalah doa. Tapi doa itu kan seringkali ketika berdoa kita atau ketika baca Al-Quran di suatu acara ketika baca Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran dibacakan semua sibuk tuh main HP. Padahal idza quri Al-Quran fastami'u. Ketika Quran dibacakan simak. Atau gini. Ketika azan dikumandangkan, kita sering matikan TV kita atau kecilkan volumenya. Tapi kitanya nggak fokus mendengarkannya. Hanya mengecilkan volumenya. Aktivitasnya aja yang di skip. Tapi kitanya nggak hadir untuk menyimaknya. Jadi cuman nggak menyimak yang lain, tapi tidak juga menyimak yang azan gitu. Jadi itu yang jadi keresahan. Dan menariknya, seringkali Tuhan itu lebih dihadirkan oleh kita. Zikir itu lebih dilantunkan oleh kita, silaturahmi lebih tererat di antara kita, bukan di rumah ibadah, tapi di bandara. Betul. Iya kan? Perjalanan rindu lebih banyak di bandara, tangis lebih banyak tumpah di bandara, zikir lebih banyak diucapkan saat turbulensi di pesawat, saat ngebut di bis, jalan tol dan lain sebagainya. Makanya aku pernah dibilang kata supir itu, "Hip, saya itu lebih pendakwah dari dirimu karena saya lebih banyak bikin orang berzikir dengan ngebutku." Iya kan, ketika ngebut, astagfirullah gitu. Istighfar bukan alhamdulillah. Betul. Tapi doa bahkan mungkin lebih banyak bukan di masjid, tapi di rumah sakit. Iya kan? Lebih khusyuk orang menghamba mungkin di rumah sakit ketimbang di masjid. Kalau kau tahu posisimu, hidup akan lebih santai. Hujan sedikit berdoa. Udah hujan sedikit, petir berdoa. Kita bilang sama anak, ini kan Jakarta hujan. Kalau hujan kan adalah waktu mustajab untuk dikabulkan doa. Lalu Jakarta hujan terus berarti kayaknya Tuhan lagi rindu dengan kita, mau minta-minta. Itu saking jengkelnya Tuhan dengan kau, itu harus dikasih hujan banyak supaya minta kasih, minta. Saking wah hujan aja gak cukup dibikin banjir. Langsung banjir, langsung doa masal. Ya Allah, dari hujan tadi harusnya. Gitu. Jadi doa privilege-nya kami sebelum, dan jujur menjadi baru-baru menjadi ayah, menjadi suami nih, dari riset juga kita sebagai manusia untuk kayak istri saya mualaf, berarti setidaknya standar-standar manusia manusia muslim kita pelajari itu belajar doa tidur, belajar keluar rumah untuk istri dan anak, doa bangun tidur, doa masuk toilet, doa bepergian, hal-hal yang sederhana. Dari riset saya kembali. Saya rasa doa privilege. Oke. Selalu menyenangkan, selalu menginspirasi ngobrol sama Raim, dan tidak dibuat-buat ya begini aja, tapi selalu deep obrolannya, selalu mengena pembicaraannya. Jangan salah, kami ini belajar banyak juga dari Habib Ja'far, juga dari terutama Timu juga kita kita sedikit juga belajar juga, menjamu tamu juga begini nanti kita kalau ada Ikro berarti ya. Lagi ikro juga kita. Lagi ikro. Senang dengan apa yang kau lakukan akhir-akhir ini, tetap menulis bib kita, cara kita untuk lebih jatuh cinta lagi kepada orang itu memang kita harus baca tulisannya. Saya rasa ini terlalu banyak omong kosong ya. Di dunia yang semua orang bisa komen, bisa ini, tapi tidak semua orang. Tulisan salah itu satu yang mengerikan di dunia saat ini adalah minat menggurui tinggi, minat jadi guru rendah. Dan bacamu tuh banyak. Semua orang punya podcast sekarang. Betul. Banyak bicara padahal sedikit membaca. Jadi yang dibicarakan apa? Itu yang bikin aku selalu memberi waktu untuk membaca, memberi waktu untuk datang ke majelis, mendengar ceramah orang. Dan masyarakat menilai yang benar dan salah dari orang-orang yang followersnya banyak saja, bukan yang paling bacanya. Bahkan salah satu tujuan utamaku menjadi populer itu agar bukuku laku. Karena aku yakin karya utamaku itu buku yang aku tulis. Karena aku ingin bukuku laku, medianya adalah yang paling mudah dengan mempopulerkan diriku. Maka aku populerkan sehingga alhamdulillah buku laku, dan sekarang buku bisa
Mana ya, menginspirasi jadi bisa. film misalnya Seni Melalui Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu yang kita syukuri. Kami senang. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Raim Laode, the one and only.